sistem operasi, terutama Android. Sistem operasi sendiri memiliki pengertian yaitu perangkat lunak, sistem yang mengatur sumber daya dari perangkat keras dan perangkat lunak serta sebagai daemon untuk program. Sistem operasi sendiri memiliki fungsi yang pertama yaitu memanajemen sumber daya komputer. 2. Menghubungkan hardware. 3. Mengelola seluruh program. 4. Yaitu mengoptimalkan fungsi komputer. Di sini saya ingin menjelaskan lebih detail tentang Android. Android adalah sebuah operating system yang dikhususkan oleh perangkat model, bukan sistem. Basis dari Android adalah open source yang dikenal dengan nama Linux. Sebelumnya, Android berdiri secara independen yang didirikan pada tahun 2003 oleh Andy Rubin, Rich Miller, Chris White, dan Nick Search. Android bermarkas di Palo Alto, California. Karena Android yang membuat manusia, pasti Android mempunyai kekurangan. Kekurangan Android yang pertama adalah kerja sistem Android cukup berat. Hal ini menyebabkan banyak memori yang dibutuhkan, baik RAM maupun ROM. Bagi smartphone yang memiliki RAM dan ROM berkapasitas kecil, tentu ini akan menghambat performanya. 2. Kekurangan Android yaitu hasil modifikasi sering menyebabkan sistem bekerja tidak stabil dan kurang optimal. Ada kalanya, hasil modifikasi mengakibatkan operasi sistem menjadi sedikit lelet dan kurang responsif. Nantinya bisa berpengaruh pada hardware sehingga menjadi cepat panas dan kapasitas memori lebih mudah bocor. 3. Kekurangan Android yaitu kurang responsif jika dibandingkan dengan spesifikasi hardware yang tidak baik. Hal ini terjadi ketika kapasitas penyimpanan RAM atau kecepatan prosesor yang digunakan rendah. Setelah kita membahas kekurangan Android, mari kita membahas kelebihan Android. Yang pertama, kelebihan Android yaitu Android merupakan sistem operasi open source, yaitu siapa saja bisa menggunakan secara gratis. Para developer atau pengembang dimudahkan untuk mengoptimalkan dan mengembangkan operasi sistem ini untuk smartphone yang dibuatnya. 2. Kelebihan Android yaitu harganya beragam. Ada yang terbilang cukup terjangkau, ada pula yang memiliki harga jual tinggi, sehingga smartphone Android bisa menjangkau semua kalangan. Namun, semakin tinggi harga, semakin mumpuni pula spesifikasinya. 3. Kelebihan Android yaitu memiliki banyak dukungan aplikasi. Hal ini juga tidak lepas dari sifat Android yang merupakan sistem operasi open source. Pengembang pun diizinkan untuk mengembangkan aplikasi berbasis source code dari Android. Oleh karena itu, jika Anda masuk Play Store, akan ditemukan banyak sekali ribuan aplikasi yang sesuai dengan kebutuhan pengguna. Yang terakhir, kelebihan Android yaitu mudah dimodifikasi. Banyak komponen yang bisa diatur ulang atau dimodifikasi, mulai dari ROM hingga kostum overclock pada sistem operasi. Hal ini bisa berpengaruh terhadap performa ponsel pintar berbasis Android agar bisa bekerja lebih cepat dan sesuai dengan keinginan. Android dari masa ke masa mengalami perkembangan yang selalu berubah. Yang saya ketahui untuk saat ini, Android sendiri sudah berubah menjadi 17 kali. Berikut akan saya jelaskan. Yang pertama adalah versi Astro atau 1.0 atau disebut Alpha. Versi pertama Android dirilis pada 23 September 2008. Awalnya versi ini akan dinamai Astro, namun karena hak cipta penamaan, pihak Android tidak menggunakan nama ini secara komersil. Versi Android 1.0 sempat disematkan pada ponsel jenis HTC Dream.
Yang kedua, versi Pander atau 1,1 atau beda. Versi Pander 1,1 yang dirilis pada tanggal 9 Februari 2009 memiliki masalah sama seperti 1,0, yakni hak penamaan merek. Di versi 1 dan 1,1, ini Google Play Store yang sekarang kita kenal masih meluncur dengan nama Android Market. Selanjutnya, versi ketiga, yaitu Cupcake atau 1,5. Versi ketiga, Android dirilis pada tanggal 27 April 2009. Di versi ini, barulah secara komersil Android muncul dengan nama pencuci mulut. Namun, Cupcake dipilih menjadi versi ini. Fitur baru yang muncul di versi ini salah satunya adalah Wall Screen Keyboard. Versi keempat yaitu Donut atau 1,6. Versi yang dirilis pada 15 September 2009 ini memiliki peningkatan pada fitur pencarian dan UI yang lebih user-friendly. Donut 1,6 sudah mendukung teknologi CDMA atau FDO 802,1 kali VPNs. Pada update versi kali ini, Android berfokus pada penambahan penggunaan jaringan dan layar. Yang kelima, versi Eclair atau 2,0 sampai 2,1. Eclair 2,0 sampai 2,1 dirilis pada 26 Oktober 2009. Dari versi inilah sampai sekarang kita mengenal fitur navigasi di Google Maps yang pada akhirnya menggantikan fungsi peta konvensional dan sangat membantu mobilitas masyarakat yang ada di Indonesia atau di dunia. Versi keenam yaitu Froyo atau versi 2,2. Froyo atau disingkat dari Frozen Yogurt merupakan versi Android yang dirilis pada 20 Mei 2010. Salah satu fitur yang muncul di versi ini adalah kunci PIN pada ponsel dan pemolesan sistem-sistem yang sudah ada sebelumnya. Yang ketujuh yaitu versi Gingerbread atau versi 2,3. Versi ini dirilis pada 6 Desember 2010. Dalam versi ini pembaharuan lebih banyak dari sisi hiburan, mulai dukungan format video, dan yang paling fenomenal adalah dukungan kamera depan pada ponsel yang membawa tren foto selfie. Versi yang ke-8 adalah versi Honeycomb, yaitu versi 3,0 atau 3,1. Versi ini diluncurkan pada 22 Februari 2011. Versi ini diluncurkan untuk penggunaan operasi sistem Android pada tablet. Versi ini mendukung multiprosesor dan akselerasi hardware untuk basis server virtual instan. Yang ke-9 yaitu versi Express fitur baru seperti Fog Unlock, aplikasi email, dan rekam penggunaan data internet yang ada di tablet tersebut. Yang ke-10 adalah versi Philippines 1,1 atau 4,2 dan 4,3. Pada 2012, Google Now mulai diperkenalkan. Ia berfungsi untuk voice assistant untuk berbagi keperluan secara cepat. Pada versi 4,2 terdapat fitur photospear untuk panorama, daydream sebagai screensaver, power control, dan sebagainya. Sedangkan versi 4,3 adalah penggunaan dari versi sebelumnya. Versi 4,4 versi ini yang diluncurkan pada 1 Oktober 2013. Versi yang sebelumnya bernama Keylimpi ini membawa peningkatan signifikan dalam hal user experience. Versi KitKat optimal berjalan pada kapasitas penyimpanan yang lebih besar dari versi Android sebelumnya. Disarankan pelanggan harus memiliki minimal RAM 512 MB. Versi ke-12 yaitu versi Lollipop atau 2.0. Versi Lollipop muncul pada 12 November 2015 dan tersedia resmi melalui over the air atau OTA. Perubahan yang paling menonjol dalam versi ini adalah user interface yang didesain ulang dan dibangun dengan material desain. Versi yang ke-13 yaitu versi Marshmallow atau versi Marshmallow. Versi Marshmallow muncul pada tanggal 5 Oktober
canggih, di antaranya search bar, perizinan aplikasi, dan juga sensor sidik jari. Versi ke-14 yaitu versi Novel. Versi ini menampilkan perubahan. Selain itu, di dalam versi ini dirilis juga 63 emoji baru. Versi ke-15 yaitu versi Oreo atau versi 3.0 dirilis pada 21 Agustus 2017 dengan menambah lebih banyak bagian aplikasi penggunaan semangat sejalan panggilan yang juga lebih rapi dan segar, serta difokuskan untuk memudahkan pengguna mengakses aplikasi dan mencari informasi. Versi ke-16 yaitu versi B atau versi 9.0. Versi Android ini dimulai diluncurkan pada 6 Agustus 2020. Setidaknya ada beberapa fitur yang ditambahkan dari versi sebelumnya, menjelaskan Wi-Fi, dari navigasi berbasis gestur, adaptasi baterai, digital well-being, dan lain. Versi yang terakhir yaitu versi Android